Perjamuan kudus itu adalah perjanjian yang baru, yang dibuat oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan sendiri, yang diikat oleh Tuhan sendiri. Tuhan ikatkan dirinya di dalam perjanjiannya sendiri dengan darahnya sendiri. Meterainya itu adalah darah yang dia tumpahkan. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 22 mulai ayat 19 sampai dengan ayat 20. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan kita. Tetapi poin yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, yang akan menjadi bahan renungan kita, mari kita lihat pada ayat yang ke-20. Pada ayat yang ke-20 dikatakan begini, "Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara, ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang perjanjian Tuhan kepada kita. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, kita sedang berbicara tentang perjanjian. Bukan perjanjian antara Tuhan dengan kita atau antara kita dengan Tuhan, tetapi perjanjian yang dibuat oleh Tuhan untuk kita. Artinya di sini ketika kita berbicara tentang perjanjian dalam konteks perjamuan kudus, maka kita sedang berbicara yaitu perjanjian yang diinisiatif oleh Tuhan. Inisiatifnya adalah Tuhan, yang melaksanakan adalah Tuhan, yang mengikatkan dirinya adalah Tuhan. Jadi perjanjian bukan antara Tuhan dengan kita, tapi perjanjian Tuhan kepada kita. Hal ini sangat berbeda kalau kemudian kita berbicara, ada perjanjian antara kedua belah pihak, yang A berjanji ini, kemudian yang B berjanji ini. Saudara, ketika kita berbicara tentang perjanjian dengan Tuhan, maka saudara itu nggak ada level. Level kita berbeda dengan level Tuhan. Karena itu tidak mungkin kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Oleh karena itu, yang membuat perjanjian itu adalah Tuhan. Tuhan yang membuat perjanjiannya kepada kita. Ini dulu yang harus kita pahami. Bahwa ketika kita berbicara tentang perjanjian Tuhan, maka kita sedang berbicara tentang perjanjian yang inisiatifnya datang dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan gak mungkin ingkar. Tapi kalau saudara dan saya yang berjanji, maka kemungkinan besar kita akan ingkar kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengikatkan perjanjiannya kepada kita, maka Tuhan tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Tuhan tidak mungkin kemudian menyangkal perjanjian yang Dia buat. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan selalu menepati janjinya. Dan yang lebih luar biasa lagi, firman Tuhan kemudian berkata bahwa inilah perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Saudara, kita harus memahami bahwa dalam perjalanan umat manusia, ada beberapa perjanjian yang dicatat oleh firman Tuhan, yang dicatat oleh Alkitab.
Kalau kita melihat perjanjian yang ada dalam perjanjian lama, maka kita melihat bagaimana kemudian Tuhan berjanji kepada Nuh. Ketika Nuh dan keluarga diselamatkan lewat bahtera, dan ketika hujan kemudian berhenti, dan ketika Nuh akan keluar dari bahtera, maka kemudian Tuhan membuat perjanjian kepada Nuh. Perjanjian itu adalah tanda pelangi. Pelangi yang kemudian Nuh lihat. Dan Tuhan berkata, selama ada busur pelangi, maka aku mengikatkan perjanjian. Tidak akan ada lagi air bah seperti ini yang akan membinasakan dunia. Itu janji Tuhan kepada manusia. Atau lebih khusus janji Tuhan kepada Nuh. Dalam perjalanan sejarah orang-orang percaya, umat Tuhan, umat Israel, maka selanjutnya Tuhan kemudian mengikat perjanjian dengan Abraham. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Tuhan kemudian berkata kepada Abraham, bukan kepada Abraham ya, tapi dengan Abraham. Kenapa dengan Abraham? Nanti dalam lain kesempatan saya akan menjelaskan perbedaan antara perjanjian Tuhan kepada secara khusus dan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Saudara, ketika kemudian Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Tuhan kemudian membawa Abraham. Dan kemudian Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat langit. Tuhan menyuruh Abraham untuk menghitung pasir di laut. Dan kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham secara pribadi bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan. Tapi tidak berhenti di situ. Tuhan kemudian berkata bahwa Tuhan akan mengikatkan perjanjiannya dengan keturunan Abraham. Oleh karena itu perjanjiannya bukan cuma kepada Abraham, tapi semua orang yang lahir secara genetika dengan Abraham, maka terikat dengan perjanjian itu. Oleh karena itu kemudian perjanjian Tuhan itu berlanjut kepada keturunan Abraham, yaitu kepada umat Israel. Ketika mereka kemudian di bawah pimpinan Musa, maka Tuhan kemudian mengikat perjanjian dengan Musa dan orang-orang Israel. Ini adalah kelanjutan dari perjanjian Tuhan kepada Abraham. Dan ikatan itu adalah Taurat. Ikatan perjanjian Tuhan kepada Israel lewat Musa adalah Taurat. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian Yesus mengikat perjanjian kepada kita, Dia buat perjanjian kepada kita, maka janji Tuhan itu atau perjanjian itu disebut dengan perjanjian yang baru. Kalau perjanjian sebelumnya diikat oleh Taurat, maka perjanjian yang baru itu Tuhan katakan diikat oleh darah Kristus. Diikat oleh darahku. Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perjamuan kudus adalah peringatan akan perjanjian Tuhan kepada kita. Ketika saudara mengangkat anggur, saudara mengangkat cawan anggur dan saudara percaya bahwa itu adalah darah Yesus, maka saudara sedang mengingat secara pribadi bahwa ada perjanjian Tuhan buat saudara dan saya. Ada perjanjian Tuhan yang sudah dinyatakan buat saudara dan saya. Dan ikatannya adalah darah Tuhan sendiri. Saudara, kalau ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel lewat Musa itu dinyatakan lewat Taurat, aturan-aturan, hukum-hukum, maka perjanjian Tuhan yang baru itu bukan lewat aturan hukum-hukum seperti itu.
Mari kita lihat konteks dari ayat yang kita baca ini sebenarnya ada di dalam Yeremia. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Saya akan baca buat saudara. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Saudara perhatikan. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Kenapa? Karena perjanjian dengan. Oke? Saya harap saudara mulai mengerti ketika saya berkata perjanjian kepada dan perjanjian dengan. Perjanjian Tuhan dengan Israel itu adalah perjanjian yang menuntut kedua belah pihak harus menepati janji. Tapi Israel, firman Tuhan bilang bahwa perjanjian itu telah mereka ingkari karena manusia pasti ingkar, saudara. Oleh karena itu kemudian dikatakan, meskipun aku menjadi Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, Yeremia pasal 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Wow. Jadi perjanjian baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus itu adalah perjanjian Tuhan kepada saudara. Bukan perjanjian yang menuntut saudara harus mengikuti hukum-hukum. Tapi perjanjian Tuhan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa nanti Taurat itu akan ada dalam batin mereka. Hukum-hukum Tuhan itu bukan lagi tertulis di loh-loh batu, bukan lagi tertulis dalam kitab-kitab, tapi hukum-hukum Tuhan itu akan ditulis di dalam loh hati kita. Dan bukan lagi ada guru yang mengajar, tetapi Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan itu sendiri yang akan memimpin, menuntun dan mengajar saudara. Bukankah saat ini ketika saudara percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, saudara kemudian mengambil keputusan itu? Ketika saudara mengambil keputusan itu, apakah ada guru yang mengajar? Banyak mungkin di antara saudara-saudara yang kemudian saat ini percaya kepada Tuhan Yesus, justru mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan yang menyatakan dirinya, Tuhan yang kemudian mengajar saudara lewat cara Tuhan yang luar biasa. Dan saudara bisa mengenal Dia. Bukankah apa yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini ketika percaya Yesus itu adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan ini? Bukankah saudara sendiri itu adalah bukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Bukankah saudara sendiri yang saat ini mengikuti ibadah hari ini adalah bukti bahwa perjanjian Tuhan itu telah diikat secara langsung oleh Tuhan kepada saudara dan saya? Bukankah saudara adalah surat Kristus yang terbuka itu? Bukankah saudara adalah loh hati itu, loh hukum Tuhan itu, loh firman Tuhan itu, di mana firman Tuhan itu, hukum-hukum Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu bukan lagi ditulis di dalam loh batu sama seperti bangsa Israel pada saat itu, tapi firman Tuhan itu kemudian ditulis di dalam hati saudara. Tuhan nyatakan sendiri dalam hati saudara, dan yang menulis firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri lewat Roh Kudus. Oleh karena itu saudara,
ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara untuk memahami bahwa perjanjian kudus itu adalah perjamuan kudus itu adalah perjanjian yang baru, yang dibuat oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan sendiri, yang diikat oleh Tuhan sendiri. Tuhan ikatkan dirinya di dalam perjanjiannya sendiri dengan darahnya sendiri. Meterainya itu adalah darah yang dia tumpahkan. Oleh karena itu, ketika saudara terikat dalam perjanjian itu, Tuhan mau saudara mengingat terus perjanjian itu. Dan perjamuan kudus adalah cara yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk selalu mengingat perjanjian Tuhan itu. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang perjamuan kudus, maka kita sedang berbicara hari ini tentang perjanjian baru. Kita sudah berbicara tentang perjanjian baru, itu adalah perjanjian yang Tuhan kemudian genapi, di mana ada nubuatan bahwa akan ada waktunya Tuhan membuat perjanjian yang baru. Dalam kitab Yeremia, dan saudara yang saat ini percaya kepada Kristus adalah bukti bahwa perjanjian itu terjadi. Yang kedua, saudara, maksud dari perjanjian baru itu apa? Maksud dari perjanjian baru itu adalah tanda keimamatan. Saudara, ketika saudara kemudian mengangkat roti, mengangkat anggur, dan kemudian mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka saudara terikat di dalam keimamatan Kristus. Atau ketika kita bicara tentang keimamatan itu, maka kemudian penulis kitab Ibrani menyebut bahwa kita terikat di dalam keimamatan Melkisedek. Mari kita baca, saudara, di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-22. Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-22. Sebenarnya Ibrani pasal yang ke-7 ini mulai ayat yang pertama. Tapi saya hanya ingin fokus karena waktu kita sangat terbatas. Jadi kita baca Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih baik. Saudara, dalam pasal yang ke-7 kitab Ibrani ini, penulis kitab Ibrani sedang berbicara tentang keimamatan Harun versus keimamatan Melkisedek. Keimamatan Lewi versus keimamatan Melkisedek. Di awal ayat-ayat pasal yang ke-7 ini, ayat pertama, ayat kedua, maka kita kemudian mendapatkan penjelasan. Di mana kemudian penulis kitab Ibrani mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa betapa besarnya Melkisedek. Di mana Melkisedek kemudian mengambil persepuluhan dari Abraham. Dan kemudian memberikan roti kepada Abraham. Dan memberkati Abraham. Jadi saudara, konteks perjamuan, kita sedang berbicara tentang keimamatan, di mana saudara dan saya dijamu oleh Tuhan dalam keimamatan Tuhan. Kalau kita sedang berbicara tentang keimamatan, kita sedang berbicara tentang perantara. Mari kita lihat, supaya lebih jelas, kita akan baca Ibrani pasal 12 ayat 24. Ibrani pasal 12 ayat 24, demikian firman Tuhan. Kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah percikan yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Saudara, kenapa kemudian perjanjian baru itu Tuhan nyatakan dengan ikatan darahnya sendiri, dengan percikan darah? Karena begini saudara, ketika seorang imam akan kemudian membawa kurban kepada Tuhan, maka kemudian kurban itu disembelih. Ketika kurban pengampunan dosa itu disembelih,
Entah itu anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang tidak bercela. Jadi nggak boleh domba sembarangan, tapi domba yang dipilih secara khusus. Maka anak domba itu kemudian disembelih. Setelah disembelih, darahnya kemudian dipercikan ke mezbah. Dan kemudian dilakukanlah ritual. Imam akan membawa, menjadi perantara antara umat dengan Tuhan untuk meminta penebusan atau pengampunan dosa. Penebusan dilakukan oleh domba itu. Nah, ketika kita berbicara tentang keimamatan Melkisedek, ia kemudian oleh kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 tadi dinyatakan sebagai keimamatan Yesus Kristus itu, keimamatan Mesias itu. Maka dikatakan selanjutnya bahwa Yesus membawa dirinya sendiri. Dia adalah imam, tapi dia adalah kurban itu sendiri. Dia persembahkan darahnya. Dia persembahkan untuk pengampunan dosa. Dia menjadi perantara, dan firman Tuhan berkata bahwa dia adalah pengantara perjanjian baru. Pada ayat yang pasal yang ke-7 ayat 22 dikatakan, bukankah Yesus itu lebih kuat perjanjiannya? Wow. Ini luar biasa, saudara. Ketika Tuhan mengikatkan janji, maka firman Tuhan berkata bahwa ada perjanjian yang baru yang sudah terjadi dengan ditumpahkannya darah anak domba itu. Maka perjanjian itu terjadi. Meterai percikannya adalah percikan darah anak domba, di mana percikan darah anak domba itu berbicara lebih kuat, lebih baik daripada darah Habel. Saudara tahu cerita tentang Habel? Ketika Habel itu kemudian dia darahnya tertumpah karena apa yang dilakukan oleh kakaknya. Maka kemudian Habel darahnya itu berseru minta keadilan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukankah darah anak domba, darah Kristus yang berseru itu lebih kuat dari darah Habel? Bukankah darah anak domba yang tertumpah di atas kayu salib itu lebih kuat dari darah Habel? Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat. Di mana sih letak lebih kuatnya darah anak domba itu dari darah Habel? Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes. Kita akan baca, saya akan baca buat saudara, ini sedikit panjang. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima mulai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Elohim. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah, perhatikan kata roh di sini huruf besar, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Elohim lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Elohim tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Elohim, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Elohim, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Elohim tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Elohim telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya.
Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang perjanjian yang baru, kita sedang berbicara tentang keimamatan. Di mana Yesus menjadi perantara, dia menjadi imam, tapi dia sekaligus menjadi kurban dengan darahnya, dengan percikan darahnya. Maka saudara dan saya yang dipercaya sebagai umat miliknya, sebagai anak-anaknya, sebagai kepunyaannya, itu ditebus oleh Kristus. Dan darah, firman Tuhan berkata, darah anak domba yang tertumpah di atas kayu salib itu bersaksi dari bumi. Bersaksi kuat sampai selama-lamanya. Ketika darah anak domba itu tertumpah di tanah, maka darah anak domba dari Kalvari itu, darah anak domba yang tertumpah di atas bukit Kalvari itu bersaksi menjadi saksi di bumi. Ketika saudara dibaptis dengan air, maka hudor, air baptisan itu, bersaksi dari bumi kepada Bapa. Dan ketika saudara ada kesaksian lewat darah anak domba yang tertumpah di bumi itu, dan lewat kesaksian dari air itu, dan Roh Kudus yang ada dalam kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 firman Tuhan berkata, bahwa Roh membantu kita berdoa. Dia bersaksi buat saudara. Roh itu adalah Parakletos. Dia bersaksi buat saudara. Dia membela saudara dan saya. Ada 3 kesaksian yang datang dari bumi, yaitu darah anak domba yang tertumpah itu. Dia bersaksi bahwa saudara adalah miliknya. Dan lewat air baptisan. Air baptisan itu bersaksi bahwa saudara sudah menjadi bagian orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang ada dalam diri kita bersaksi. Di sorga ada 3 kesaksian yang didengar. Yaitu apa? Kesaksian dari Sang Firman. Yohanes 1 ayat 14 bilang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketika dia menjadi manusia, dia dikenal dengan nama Yesus. Jadi kesaksian Yesus sebagai firman Tuhan itu yang didengar di sorga. Kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata, Bapa. Kesaksian dari Bapa di sorga. Dan yang ketiga, kesaksian dari Roh Kudus. Itulah yang didengar kesaksiannya di sorga. Dengan kita mengangkat cawan anggur dan roti yang ada di tangan kita, yang kita percaya bahwa inilah darah Yesus, yang kita percaya inilah tubuh Yesus, maka perjanjian baru itu, perjanjian Tuhan kepada kita itu tergenapi. Tuhan mau kita mengingat perjanjian itu. Setiap saat, setiap kali kita bersekutu, kita mengingat perjanjian Tuhan itu. Bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan ikat kepada saudara. Tuhan yang berinisiatif melakukan, melaksanakan janjinya. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, menjadi kekuatan buat kita. Amin.